Dan ternyata Jinwoo sekarang udah menjadi pengacara dan dia akan menjadi lawan dari Lee In-ah. Dan halo, apa kabar semua? Saya doakan semoga sehat selalu ya. Kali ini saya akan melanjutkan alur cerita film Remember War of the Sun. Pada part kemarin kita udah tahu bagaimana Seo Jinwoo dikhianati oleh Park Do-ho. Dan 4 tahun sudah berlalu, yang sekarang Jinwoo udah menjadi pengacara. Dan ini proses Jinwoo membalas dendam pada semua orang yang menjebak ayahnya. Oke, sebelum melanjutkan videonya, pastikan kalian subscribe dulu untuk mendukung channel ini. Oke, check this out. Pada awal episode, kita akan diperlihatkan Jinwoo yang sedang di mobil. Kemudian, scene berpindah ke tempat persidangan di mana di depan gedungnya sedang demo untuk buruh mendapatkan haknya. Di sidang ternyata kali ini persidangan itu sedang menangani kasus di mana ada seorang buruh yang mati akibat kelelahan. Dan kali ini Jinwoo sedang membela perusahaan yang dianggap masyarakat bahwa perusahaan itu terlalu keras pada karyawannya hingga mengakibatkan pekerja itu meninggal. Dan di sini kita diperlihatkan bagaimana Jinwoo menyelesaikan sidang itu dengan sangat cerdas. Berawal Jinwoo memperlihatkan sebuah dokumen di mana bahwa pekerja itu meninggal karena dirinya memaksakan diri karena dia ingin mendapatkan uang tambahan untuk anaknya yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dengan menunjukkan bukti-bukti kuat yang membuat semua itu menjadi masuk akal. Tiba-tiba, scene berpindah ke Jung-ah yang sedang memeriksa kasus perampokan di sebuah apartemen. 서울중앙지검 형사부. Setelah Jung-ah bertemu dengan korbannya pun meminta tolong ke Jung-ah untuk pelakunya ditangkap karena perampoknya udah mengambil semua uang yang dia butuhkan untuk operasi ibunya. 제가 범인 잡아서 어머님 감사합니다. 생명 다니시나 봐요. 이번 달 끝나면 딴 직장 알아봐야 해요. Scene berganti ke Jinwoo yang udah selesai sidang. Tapi ternyata di belakangnya anak dari korban sedang menangis karena dia merasa bahwa ini tidak adil. Tapi Jinwoo tidak terlalu peduli dan dia pun pergi. Scene berganti ke pengacara Park Do-ho yang selesai menangani kasus grup Il-ho. Dan di sini kita tahu bahwa Park Do-ho sekarang udah menjadi pengacara pribadi dari grup Il-ho. 남유한 사장님 친구분이라 신경 좀 해다 써서 목 놓고 살아도 된다는 얘기지요. Scene berganti ke pertemuan grup Il-ho live. Dan karena pertumbuhan dan keuntungan grup Il-ho yang sangat meningkat, Nam Il-ho pun memberikan selamat ke nomor 2 dari grup Il-ho karena memberikan kontribusi yang sangat besar. Awalnya Nam Yuman udah kepedean ingin berdiri, tapi ternyata nomor 2 bukanlah dia, melainkan wakilnya yaitu Kang Mangsu. Malu kan lu? Scene berganti ke Jinwoo yang sedang mengunjungi ayahnya. Namun saat dia menemui ayahnya, sudah tidak mengingat Jinwoo lagi. Sedih anjir, bayangkan orang yang kamu sayangi tidak ingat denganmu lagi. Tapi kamu masih memperjuangkan dirinya anjir. Setelah selesai melakukan pertemuan menyedihkan itu, Jinwoo pun pergi mengunjungi ibu dan kakaknya. Tapi kebetulan Park Do-ho juga mengunjungi ayahnya dan mereka pun basa-basi di situ. 참 더럽다. 네. 변호사 됐으니까 이제 일단 돈부터 좀 벌고요. Setelah itu Jinwoo mengasih kartu nama dirinya yang bertuliskan Seo Jinwoo dengan moto kami pasti akan memenangkan kebenaran. Setelah itu dia pun pergi. Scene berganti ke pesta atas keberhasilan grup Il-ho live. Namun
Beberapa saat kemudian, gadis yang bersama wakil perusahaan Il-ho tadi ke kantor polisi dengan keadaan seperti disiksa. Dan kemudian wakil direktur utama Kang Mangso ditangkap karena diduga melakukan pelecehan seksual ke nona Kim Nan-ha. Keesokan harinya, terlihat keluarga Nam sedang makan-makan dan mereka membahas tentang wakil dirut mereka. 아빠, 부사장님 걱정은 안 돼요? Karena wakil dirut mereka udah bekerja bersama grup Il-ho selama 10 tahunan, Nam Gyu-man pun akan mencari pengacara terbaik untuk wakil dirut Il-ho. Ya, walaupun dia hanya ingin cari muka ke ayahnya. Setelah itu, ternyata Nam Gyu-man ingin mengajukan Park Do-ho untuk menjadi pengacara wakil dirut Il-ho Live itu. Tapi 몇십니까? 이번 사건 얘기 들으셨죠? di sisi lain, ternyata Lee In-ah mengajukan diri untuk menjadi pengacara dari orang yang diperkosa itu. Namun, ternyata Jinwoo juga melirik kasus dari wakil dirut Il-ho, Kang Mangso. Di sini diperlihatkan bagaimana Jinwoo menggunakan kemampuan hipotesis keadaan yang terjadi pada hari wakil dirut melakukan pelecehan. 김한나가 두 사람이 부사장 차에 탄다. 차에서 뛰쳐나온다. Tiba-tiba datang Lee In-ah dan timnya sedang menginvestigasi tempat perkara kejadian. Dan di sini Lee In-ah meminta untuk CCTV dan black box pada mobil diberikan kepadanya. Scene berganti ke Park Do-ho yang sedang berdiskusi ke Kang Mangso tentang apa yang terjadi pada saat itu. Namun dia tidak mengingat apa yang terjadi. Tapi yang dia tahu, dia tidak melakukan apapun kepada Kim Nam-ha. 알겠습니다. Scene berganti di mana Jinwoo sedang mengumpulkan bukti-bukti verbal dari kerabat dekat dari wakil dirut perusahaan Il-ho. Tapi di sisi lain, Lee In-ah juga melakukan hal yang sama, di mana dia sedang menanyakan langsung ke korban tentang apa yang terjadi. Malamnya, ternyata Jinwoo menyelidiki kasus itu walaupun bukan dia pengacaranya, karena Jinwoo menunggu grup Il-ho membuat kesalahan dan Jinwoo akan memulai balas dendamnya. 이미 4년 전에 했어요. Esokan harinya, Lee In-ah dan Park Do-ho bertemu dan kali ini mereka menjadi musuh di persidangan. Tapi ternyata Lee In-ah sangat mendominasi dalam persidangan itu, sedangkan Park Do-ho hanya membela seadanya. Setelah selesai, ternyata Jinwoo mengunjungi wakil dirut grup Il-ho Live Kang Mangso dan mengajukan diri untuk menjadi pengacaranya, dan dia memberitahu bahwa dia telah dibuang oleh Nam Gyu-man yang merupakan direktur utama grup Il-ho. Dan Park Do-ho juga sengaja kalah dalam persidangan itu. Awalnya Kang Mangso tidak percaya. Namun setelah Jinwoo memberikan berkas tentang penerus grup Il-ho dan ternyata yang paling atas adalah Kang Mangso, sedangkan Nam Gyu-man yang kedua. 무슨 말인지 알지? 아니야. Membuat Kang Mangso pun berpikir bahwa semua menjadi masuk akal. 그리고 이인하 검사는 잘 압니다. Di sisi lain, terlihat Park Do-ho yang sedang bimbang. Dan benar saja ternyata Nam Gyu-man memang menyuruh Park Do-ho untuk mengalah saja dalam persidangan itu. 최종범으로 만들어요. 그게 내 지시사항이에요. Tapi ternyata setelah itu Park Do-ho mendapatkan kabar bahwa kontrak mereka telah dibatalkan oleh wakil dirut grup Il-ho Live dan digantikan pengacara yang lebih muda. Setelah mendengar itu, Park Do-ho pun memberitahu ke Nam Gyu-man bahwa dia telah digantikan oleh anak dari orang yang menggantikannya di penjara. Dan keesokan harinya, sidang pun dimulai dan kini Jinwoo dan Lee In-ah menjadi musuh. 혹시 모두 Berawal si korban Kim Nan-ha adalah saksi pertama. Namun dia hanya ngomong apa adanya yang membuat tidak ada perkembangan apapun.
무서워요. Tapi setelah itu yang menjadi saksi dari Jinwoo ternyata adalah seorang dosen dari Universitas Kim Nanha sekolah. Dan ternyata Kim Nanha juga pernah melaporkan kasus kekerasan seksual kepadanya. Tapi ternyata dosen itu adalah mantan kekasih Kim Nanha. Oke, part 4 di sini dulu ya. Di part 5 nanti saya akan menceritakan di mana Jinwoo berhasil mendapatkan bukti bahwa dia tidak bersalah. Dan oke, see you later.